Yang pertama kami persilahkan dari Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo. Monggo Pak, 10 menit mulai sekarang Pak. Sekarang jam 9:28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang saya muliakan, juga Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ketua Takmir Masjid Baitul Mukhlisin Kota Ponorogo, Jawa Timur. Langkah-langkah konkret yang dilakukan Masjid Baitul Mukhlisin, yang pertama adalah langkah konsolidasi. Awalnya sebagaimana umumnya Masjid Baitul Mukhlisin adalah masjid yang dipergunakan hanya untuk sholat 5 waktu saja. Dan bahkan sarana dan prasarana Masjid Baitul Mukhlisin waktu itu banyak yang kurang terurus. Di lantai 2 Masjid Baitul Mukhlisin karena lama tidak dibersihkan itu sangat kotor dan gelap gulita. Tidak ada jamaah yang berani naik ke lantai 2 karena kesannya angker. Semenjak kami ditunjuk oleh pimpinan ranting menjadi takmir pengurus di Masjid Baitul Mukhlisin, kami langsung konsolidasi dengan ketua PDM, ketua PCM, ketua ranting. Dari hasil konsolidasi, ketua PDM melalui sekretaris PDM membentuk tim pengembang Masjid Baitul Mukhlisin. Dari hasil tim pengembang diputuskan semua pengurus untuk berinfak di Masjid Baitul Mukhlisin agar masjid makmur, berdaya dan sejahtera. Waktu itu terkumpul infak 120 juta. Langkah kedua, langkah penguatan akidah dan ibadah. Dari uang 120 juta, Masjid Baitul Mukhlisin mengusung program menyuburkan pengajian, menyuburkan badan dengan makan. Dan Masjid Baitul Mukhlisin mengadakan gerakan subuh berjamaah. Anak-anak yang sholat subuh di Masjid Baitul Mukhlisin, kita beri uang saku 5.000, kita beri minum susu dan roti bakar. Untuk remaja, anak muda, SMA dan kuliah yang rajin sholat subuh di Masjid Baitul Mukhlisin, kita berikan beasiswa. Alhamdulillah, dampak dari program tersebut, jamaah sholat subuh yang 3-4 shop meningkat menjadi 12 shop lebih. Yang ketiga, penguatan kemandirian ekonomi. Masjid Baitul Mukhlisin membangun ekonomi berbasis masjid. Masjid Baitul Mukhlisin berhasil mengakomodir gerakan wakaf produktif. Hasilnya bisa mendirikan BUMN, ada usaha produksi air minum, distributor beras nasional, ada usaha gas LPG, ada restomu, ada Suryamat Baitul Mukhlisin. Karena sebagian jamaah Masjid Baitul Mukhlisin ada di daerah dan bertani, masjid membentuk mitra tani. Kami bekerjasama dengan petani padi. Nah, petani padi itu berasnya kita open, kita keringkan, padinya kita proses menjadi beras dan berasnya kita pasarkan secara nasional. Kami juga bekerja sama, ada jamaah yang menanam melon. Nah, itu melon kami itu sangat besar itu. Kami kemarin panen raya melon organik yang super itu kita bawa di pameran itu. Alhamdulillah, dampaknya masjid kami terkenal sebagai masjid entrepreneur yang bisa membangun ekonomi mandiri. Langkah yang ketiga yaitu langkah penguatan dakwah digital. Jadi Masjid Baitul Mukhlisin punya buzzer kebajikan melawan buzzer kemungkaran. Nah, Masjid Baitul Mukhlisin membentuk tim yang dikelola oleh ahli digital dan anak-anak muda yang kreatif. Jadi dampaknya Masjid Baitul Mukhlisin menjadi pelopor kemandirian dakwah digital di Ponorogo. Langkah yang keempat, Masjid Baitul Mukhlisin membentuk langkah kemandirian dakwah bidang dakwah sosial. Jadi Masjid Baitul Mukhlisin dari hasil zakat, infak dan sedekah, dari hasil wakaf produktif, masjid berhasil membentuk bank Siska, yaitu bank yang hasilnya dari zakat, infak dan sedekah dari jamaah. Bank Siska Masjid Baitul Mukhlisin mampu menembus pasar tradisional karena rata-rata di pedagang
pasar, dari masjid kami itu dekat dengan pasar. Rata-rata di pasar itu pedagang itu hanya sibuk berdagang dan sibuk nyicil utang. Nah, Masjid Baitul Mukhlisin dari hasil amal usaha mampu menggelontorkan dana lebih dari 200 juta untuk menjadi mitra dagang di pasar-pasar tradisional. Dan pedagang di pasar itu kita adakan pendampingan dan pembinaan agar pedagang-pedagang tersebut bisa menjalankan kewajiban sebagai umat Islam yang sebenar-benarnya. Masjid Baitul Mukhlisin juga bermitra dengan Forpimda, dengan pihak kelurahan, kepolisian, dan Bapak Bupati juga. Dan Masjid Baitul Mukhlisin juga sinergi kolaborasi dengan komunitas lokal, yaitu dengan Karang Taruna dan lingkungan RT. Kita bersama-sama Bapak Bupati kemarin menyalurkan dana 143 juta kepada 13 RT. Jadi tiap RT kita beri 11 juta, yang 1 juta untuk Pak RT biar Pak RT itu rajin mengurus warganya, yang 10 juta untuk kas RT, tujuannya untuk membantu kegiatan-kegiatan ekonomi di ke-RT-an. Untuk Karang Taruna dan Pemuda, karena kita dekat pasar dan dekat tempat-tempat hiburan, banyak preman-preman, gento-gento, mantan narkoba dan sebagainya, kita rekrut semua itu. Kita punya abdi dalam, itu mantan preman ada 25. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau datang ke Masjid Baitul Mukhlisin, banyak anak-anak bertato, wah itu jangan ditakuti, itu sudah dijinakkan oleh takmir Masjid Baitul Mukhlisin. Dari kegiatan itu ada kisah yang nyata, karena masjid itu sangat terbuka, banyak kegiatan menyuburkan pengajian, menyuburkan makan-makan. Jadi masjid sinergi kolaborasi dengan lingkungan. Kemarin itu ada sedikit kisah nyata Bapak Ibu. Jadi kita ini benar-benar mewujudkan langkah, jadi merealisasikan spiritual surat Al-Maun. Itu ada jamaah yang lapor ke masjid, Pak, itu di depan masjid di salah satu RT ada jamaah yang ada warga yang tidak pernah ke masjid, itu bingung Pak, mondar-mandir bawa tali, mondar-mandir bawa tali. Nah, ternyata lapor terjerat oleh rentenir Pak, sudah 8 bulan tidak bayar kontrakan, tidak bisa membiayai anaknya sekolah, bahkan sepeda motornya disita rentenir, akhirnya mau bunuh diri dari keluarga itu. Dari tim sosial Masjid Baitul Mukhlisin langsung ke rumah Bapak Ibu tersebut, kita selamatkan akidahnya, karena masjid banyak amal usaha, kita rekrut, kita beri pekerjaan, dan kita gaji 2 kali lipatnya UMR Ponorogo. Alhamdulillah keluarga ini selamat, sekarang bisa bergabung dengan Masjid Baitul Mukhlisin. Dari keadaan yang terpuruk sekarang menjadi keluarga yang normal, yang semangat bermitra dengan Masjid Baitul Mukhlisin. Ada lagi keluarga, karena tekanan ekonomi yang sangat berat, itu anak-anak muda itu karena ibunya kabur, bapaknya sakit parah, jadi anak ini sudah hilang ingatan atau ODGJ. Jadi kita punya binaan ODGJ, alhamdulillah dua-duanya ini sudah sembuh semua. Kita berikan fasilitas, kita kasih pekerjaan, kita pendampingan, kita pembinaan, jadi sudah bisa semangat lagi. 1 menit. Demikian dari kegiatan-kegiatan, langkah-langkah yang kita lakukan di Masjid Baitul Mukhlisin. Masjid Baitul Mukhlisin mampu menginspirasi masjid-masjid di seluruh Ponorogo dan di luar kota Ponorogo. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Takmir Baitul Mukhlisin. Waktu 9 menit Pak, masih 1.